Selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan pemberitaan Putri Aryani. Hari ini kita melihat bahwa Putri di Instagramnya memposting kegiatan dia di Amerika, tepatnya di Washington DC, karena memang KBRI di Washington DC itu mengadakan sejumlah acara untuk nggak tahu apakah ini salah satu bentuk penghormatan untuk Putri Aryani ataukah kebetulan memang sedang ada acara di sana dan kebetulan juga ada Putri Aryani kemudian diundang di sana. Apapun alasannya yang pasti Putri Aryani menjadi pemersatu bangsa ya untuk warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika. Bahkan aku lihat banyak sekali WNI yang di Amerika gara-gara Putri Aryani mereka rela terbang 7 jam, 3 jam dari berbagai macam state di Amerika untuk melihat. Menurut aku ini adalah hal yang sangat baik menyatukan WNI di luar negeri. Nah, ada beberapa hal yang mau aku sampaikan di sini terkait dengan kegiatan Putri Aryani. Pertama adalah mengenai pesan yang dia sampaikan pada saat dia mengisi acara. Dia menceritakan bahwa ada momen di mana dulu sebelum dia masuk ke dalam AGT, America's Got Talent, banyak orang yang mengidentikan dia itu dengan siapa sih Putri yang mana? Bukan Putri AGT bukan Putri pada saat dia menangkan IGT, Indonesian's Got Talent, waktu dia usia 8 tahun, bukan. Walaupun dia sudah pernah menang juara 1 di situ pun, banyak orang masih mengidentikan dia pada saat menyebut nama Putri. Ya, Putri itu loh yang tidak bisa melihat. Well, ini tentunya ngebuat hati Putri juga tidak bahagia lah. I mean, sekuat-kuatnya manusia, sehebat apapun support system yang diciptakan, pasti akan ada momen di mana ada lagi down-nya. Nah, tetapi Putri bilang gara-gara AGT ini orang sudah nggak bisa lagi, udah nggak melihat lagi sebelah mata. Terlepas maksudnya mereka melihat sebelah mata atau karena keceplosan, orang sudah mengidentikan Putri yang mana? Oh, Putri yang AGT. Jadi sudah tidak diidentikan dengan hal yang seperti itu lagi teman-teman. Oke, kemudian juga ada wawancara Putri dengan sejumlah media dan ada kata-kata yang mau kita bahas di sini. Langsung aja yang pertama statement Putri yang di Instagramnya yang dia mengatakan hal yang sangat mengharukan bagi aku pribadi teman-teman. Sebelum AGT, itu Putri masih dilihat sebagai as a blind person gitu. Itu sebelum AGT. Jadi sebelum AGT itu Putri selalu dipanggil sebagai kayak Ya, itu kata Putri ya. Sebelum AGT, Putri itu selalu dipanggil dengan Putri yang, mohon maaf, dengan kekurangannya. Sebagian orang melihatnya seperti itu. Tapi kan gini ya, Putri itu kan dilahirkan dengan kondisi yang memang sudah seperti itu. Jadi seperti dia katakan berkali-kali, dia nggak tahu bagaimana rasanya melihat cahaya, melihat keterangan. Jadi ya memang sudah nature-nya adalah seperti itu. Dan aku juga seneng ya, gara-gara AGT ini orang sudah nggak lagi mengidentikan mana Putri yang mana. Atau Putri A, Putri B, Putri C. Tapi adalah dengan Putri AGT. Itu adalah hal yang positif yang harus kita apresiasi. Terus kenapa sih banyak orang itu suka dengan Putri atau secara general gitu, suka sama acara-acara pencarian bakat seperti ini? Itu kan kalau pencarian bakat itu ceritanya adalah orang yang mewujudkan mimpinya. Karena apa? Karena tidak semua orang itu punya keberanian untuk mewujudkan mimpinya. Pada saat kita melihat sebuah tayangan, orang itu berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan mimpinya, kita tuh ngerasa suka, kita tuh ngerasa I wish I could do like that. Nah, apalagi dengan Putri, dengan berbagai macam keterbatasan yang dia miliki, dia tetap kekeh untuk memperjuangkan mimpinya. Makanya banyak orang suka sama Putri Aryani. Nggak cuma Indonesia, tapi juga di Amerika ataupun juga negara lainnya. Karena hal seperti ini adalah ya general language ya, bahasa dunia gitu, world language lah. Nggak perlu dengan bahasa, tapi dengan makna. Musik itu kan seperti itu ya teman-teman. Lanjut lagi di bagian berikutnya, Putri juga menyampaikan sesuatu hal yang menurut aku juga menarik teman-teman. Dari semua apresiasi, perhatian, dan yang Putri dapatin sekarang itu semuanya menurut saya itu adalah karena cinta. Oke, karena cinta. Nah, sebenarnya gini ya, kenapa Putri ini spesial? Spesialnya itu, I don't know, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kok bisa kita tuh masyarakat Indonesia bersatu? Let's say ngomong gini aja, orang Indonesia atau penyanyi Indonesia yang di Amerika, specifically Amerika gitu, itu kan nggak cuma Putri Aryani loh.
ada Rich Brian, ada Nicky, ada juga Stephanie, ada juga Agnes Monica. Tidak bermaksud mendiskreditkan mereka, mereka juga sama-sama hebat. Tetapi kenapa momen Putri Aryani ini ngebuat orang Indonesia di Amerika aja deh, mereka rela terbang 2 jam, 3 jam ke LA untuk menonton Putri, atau bahkan mereka datang ke Washington DC untuk ketemuan di acaranya KBRI untuk melihat Putri. Kenapa coba? Itu ngomongin yang di Amerika, belum ngomongin yang di Indonesia. Indonesia pun juga sama, kalian yang nonton video ini juga termasuk yang kita ngerasa kayak I don't know, representasi mungkin dari banyak kesusahan yang kita miliki, keterbatasan yang kita miliki dalam hal yang berbeda, lantas ini yang ngebuat kita kayak ngerasa ada unity in diversity gitu ya. Walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu juga, yang menurut aku juga entah ada sesuatu hal magic yang tidak bisa kita jelaskan kata-kata. Ada yang bilang suara Putri tuh kalau cuman yang bagus, banyak kok orang Indonesia yang suaranya bagus sama kayak Putri, tapi tidak bisa ngebuat melekatkan gitu loh. Ini satu hal yang memang ada sesuatu hal yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan ini adalah hal yang positif. Lanjut lagi, ini ada wawancara Putri dengan sejumlah media, salah satunya dari Voice of America ya, VOA ya, yang ini juga untuk tayangnya di Indonesia kan, bersama dengan Duta Besar RI untuk Amerika. Cuplikannya ini teman-teman. Tiap kali ada show, ada performance, dan alhamdulillah itu apresiasinya sangat luar biasa. Gue juga pengen bakal luar biasa itu, dan ternyata trending lebih dari 30 negara. Alhamdulillah. Terus kasih sedikit dong pengalaman waktu di kontes ini. Oke, nggak sabar pengen nonton wawancara VOA ini ya, Voice of America dengan Putri Aryani. Dan di bagian awal tadi Putri bilang, ya lagu Loneliness itu ya, yang ngebuat dia trending di lebih dari 30 negara. How gitu ya, kok bisa gitu. Interesting. Ya, buat konser nggak sih kira-kira Putri Aryani pada saat pulang nanti? Aku sih ada harapan di hati kecilku, tidak bermaksud mengunderestimate Bunda Korla ya. Bunda Korla yang segitu viralnya, which is itu adalah hal yang positif juga untuk Bunda Korla. Bunda Korla yang bukan penyanyi beneran gitu, hanya menghibur, dia pun pas ke Indonesia konser loh di beberapa kota kan ya. Kenapa nggak Putri yang memang dia seorang penyanyi, dia suaranya mumpuni, dia juga seorang musisi. Kenapa tidak Putri setelah dari acara ini dia pulang ke Indonesia, mungkin take break, tetap fokus dengan sekolahnya. Kenapa nggak mengadakan konser juga mungkin di beberapa kota, Jakarta atau di Sumatera Utara, di Medan. Karena menurut aku banyak loh masyarakat Indonesia tuh yang pengen ketemu sama Putri Aryani. Mudah-mudahan sih ada promotor di Indonesia atau dari keluarganya Putri untuk membuat konser ya, mini konser lah kayak Bunda Korla gitu ya. Kayak jumpa fans, kalau nggak mau dibilang konser ya mungkin jumpa fans lah ya. Tidak bermaksud untuk mengatur ya, cuman aku yakin pasti bakal banyak orang yang mau nonton dan beli tiketnya. Coba menurut kalian kalau seandainya Putri Aryani mengadakan kayak jumpa fans, mini konser lah di beberapa kota, apakah kalian mau membeli tiketnya? Bunda Korla aja waktu membuat konser di Jakarta dengan tiketnya juga harus ngebeli, atau enggak, aku nggak tahu exactly seperti apa, mungkin kerjasama dengan tempatnya, itu aja banyak yang datang gitu loh. Apa kabar dengan Putri Aryani? Karena viralnya Bunda Korla kan ya dengan gaya dia yang unik dan lucu, dan itu pun juga levelnya kalau aku bandingkan viralnya Bunda Korla dengan Putri Aryani, ya jelas lah viralnya Putri Aryani itu jauh lebih tinggi. Karena kan kalau Bunda Korla mostly hanyalah di Indonesia, tapi kalau Putri Aryani itu kan di banyak negara, dan ini adalah America's Got Talent gitu. Jadi apakah mungkin dari pihak keluarga akan segera mewujudkan keinginan dari sebagian fansnya Putri Aryani yang pengen jumpa fans seperti itu? Tapi mungkin sebagian orang akan bilang, kan Putri juga masih sekolah Anjas. Ya itu bisa diatur-atur lah kan. Dia mostly juga bakal tinggal di Indonesia, dan juga selain untuk masalah ya tetap itu ada salah satu sumber income streamingnya untuk Putri Aryani sendiri, karena dengan pada saat dia menggelar konser itu adalah mayoritas penyanyi di Indonesia itu mendapatkan bayaran yang lumayan adalah pada saat mereka menggelar konser. Kalau mereka tampil di TV atau di YouTube itu kan angkanya besar buat kita masyarakat umum, tetapi untuk penyanyi itu bukanlah the main income.
Kalau penyanyi-penyanyi kayak di Indonesia, kita nggak usah ngomongin yang luar negeri deh, kayak Rosa, kayak Afgan, atau penyanyi lainnya, atau Tulus, mereka tuh mendapatkan bayaran terbesar mereka itu pada saat mereka menyanyi keluar kota. Nah, mudah-mudahan sih dengan prioritas daripada Putri hadir nanti di acara-acara talk show yang menurut aku kurang begitu pas buat Putri, lebih baik untuk menggelar konser aja. Lebih bagus bisa berinteraksi langsung dengan fansnya, juga bagus lah untuk pengalaman dan juga jejak digitalnya untuk Putri Aryani. Well, itu adalah harapanku ya, mudah-mudahan bisa terwujud menggelar konser di Indonesia untuk Putri Aryani. Bukan konser yang gede, tapi kayak jumpa fans saja gitu, karena kan banyak banget orang Indonesia yang pengen menyapa langsung Putri Aryani. Coba, menurut kalian kalau Putri membuat mini konser di beberapa kota, apakah kalian mau membeli tiketnya? Well, bisa kalian tuliskan di kolom komentar video ini, dan mungkin aja ini bisa menjadi salah satu target berikutnya untuk tim manajemennya dari Putri Aryani. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.